Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPIT Permata Mulia Kabupaten Blora. Kali ini saya ditemani oleh Bu Wulan. Beliau adalah guru IPA di SMPIT Permata Mulia. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Tapi sebelum itu nanti akan yang di observasi pembelajaran itu nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Wulan lakukan di kelas, dan sebelumnya nanti juga saya akan ada program supervisi di kelas gitu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Wulan lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nanti sebelum Wulan melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang baik. Gitu ya Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Wulan. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan Wulan sampaikan pada saat observasi kelas itu apa? Dalam pembelajaran ini saya mengambil dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur bumi secara menyeluruh, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur lapisan bumi dengan tepat. Gitu. Berarti ada dua tujuan ya Bu ya. Tujuan yang ingin Wulan capai untuk pembelajaran nanti di kelas. Nah, bagaimana area pengembangan yang nanti Wulan ingin capai dan ingin Ibu nanti lakukan pada saat observasi. Di sini saya mengambil ada dua area pengembangan aspek. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Di sini saya akan meninjau sejauh mana siswa itu memahami konsep tentang struktur lapisan bumi serta komponen-komponen pada setiap lapisan. Untuk yang aspek keterampilan itu saya ambil dengan penilaian keterampilan. Ya, saya nilai itu adalah kerjasama sama tanggung jawab di kelompok tersebut. Luar biasa. Berarti ada dua area pengembangan yang ingin Bu Wulan capai, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya Bu. Nah, saya ingin sekali mendengar dari Bu Wulan bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti ingin diterapkan di kelas, apakah dari segi strateginya mungkin, model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran yang dilakukan. Untuk strategi di sini saya memakai pembelajaran bereksperimental, di mana saya mengetahui kesiapan siswa baik emosinya, sosialnya. Nanti kalau sudah saya akan membagi dalam bentuk kelompok. Untuk model pembelajarannya itu adalah berbasis masalah. DPL berarti. Nanti saya kasih permasalahannya, nanti diselesaikan dengan kelompok. Baik, berarti nanti Wulan yang akan diterapkan dari strategi pembelajaran berdiferensiasi, terus nanti akan diintegrasikan dengan model pembelajaran PBL tadi ya, problem based learning, dan juga ada diskusi tadi ya Bu ya, diskusi kelompok, sama mungkin ada nah bagaimana selanjutnya dengan media pembelajaran yang nanti Wulan gunakan. Media di sini untuk merangsang keingatan siswa, yang pertama saya menggunakan media telur rebus untuk sebagai penggambaran lapisan-lapisan, karena di lapisan telur rebus itu sama dengan lapisan di bumi, ada 3 lapisan. Terus selanjutnya biar saya mengetahui siswa saya itu sudah paham setelah saya mengajarkan itu dengan menggunakan LKPD. Ya, oke. Nah, kira-kira nih kapan nanti Wulan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan mungkin kelas berapa dan di jam berapa? Di sini sesuai jadwal yang ada di sekolah, saya akan mengajarkan atau menerapkan itu di hari Kamis, jamnya itu jam 1 dan kedua di kelas 8 apa. Oke. Jadi nanti hari Kamis jam 1-2 saya akan datang ke kelasnya Bu Wulan dan saya akan melakukan supervisi atau observasi di kelas dan akan mungkin juga mencatat hal-hal yang mungkin terjadi di kelasnya Bu Wulan gitu. Nah, nanti setelah nanti Bu Wulan melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, nanti kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, sebagai percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh belajar praktis gitu ya Bu ya. Oke, nah sebelum kita akhiri percakapan pra observasi kali ini, yang kita dapatkan dari hasil percakapan kali ini yaitu
bisa dipersiapkan bulan selain media telur, atau mungkin sudah ada gambaran lagi selain media telur itu akan menggunakan media apa lagi gitu? Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau tidak telur sama LKPD. Jadi nanti saya kok punya gambaran nanti memakai media apa namanya audio ya, supaya anak-anak itu membayangkannya dengan yang nyata, terus kejadian-kejadian yang nyata dengan melihat video-video saya tampilkan. Jadi selain alat peraga nanti juga mungkin akan ditambah dengan media audio visual gitu ya. Oke, terima kasih Bu Wulan atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di kelas hari Kamis tadi ya Bu ya. Demikian percakapan hari ini dalam percakapan pra observasi. Insya Allah bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pra observasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ilmu kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan belajar ta'awudzan tersilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Yang tidak hadir siapa? Media, karena oke, kita doakan teman kita yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit, semoga lekas sembuh dan bisa bergabung lagi dengan teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah melaksanakan STS atau sumatif tengah semester. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Ada yang memuaskan, ada yang tidak. Nah, yang memuaskan tidak boleh berbesar hati, yang kurang memuaskan silakan untuk diperbaiki agar lebih baik. Ayo, perhatikan di sini, silakan di bukunya dibuka. Kita memasuki bab baru. Sudah, bab baru kita yaitu di bab 3. Kita akan belajar tentang struktur bumi dan silakan ya, sudah dilihat, dan perkembangan
Sudah mendapatkan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya di situ tujuannya biar peserta didik mampu menjelaskan struktur bumi secara menyeluruh. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur lapisan bumi dengan tepat. Nah, mantel bumi mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Bella, yang mau ditanyakan apa? Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mbak Bella. Ya, Mbak Bella tanya ternyata ada yang mengungkapkan bahwa bumi itu berbentuk seperti donat. Wah, enak sekali ya siang-siang bicara tentang donat. Masih lapar apa enggak? Lapar. Nah, sekarang perhatikan sini. Bulan membawa replika dari bumi. Bumi itu di dalam Al-Quran berbentuk bulan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bumi itu berbentuk seperti donat. Nah, donat berarti bolong mengair. Nah, kalau dia bolong mengair, kira-kira apa yang terjadi, Cak? Ayo, apakah padatan di inti akan terganggu? Iya, kalau teman-teman lihat dengan di sini, bumi kita itu berbentuk bulat. Bulatannya di sini terdiri dari berapa lapisan? 3 lapisan. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan ada inti bumi. Nah, di inti bumi itu, terutama di dalam inti itu terdapat padatan, gitu ya. Yang padatannya itu lebih padat daripada bumi, sehingga kalau ada yang mengatakan bumi berbentuk donat itu sangat tidak benar. Gitu, oke? Bisa dipahami, Mbak? Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Guru Heru Sukiti Angkatan 9 dari SMP IT Permata Mulia Kabupaten Blora. Kali ini saya masih ditemani dengan Bulan, yang guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan kali ini saya pun juga ditemani oleh Bapak Anu Rafiq sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Assalamualaikum Kak Rafiq. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih Pak Rafiq? Nggih. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bulan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bulan lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bulan lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bulan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin gitu? Terima kasih. Selama observasi kemarin, alhamdulillah pembelajarannya berlangsung dengan baik. Tapi jadi awal-awal baru ya pertama untuk diobservasi, jadi rasanya itu agak tegang sedikit. Tapi ya alhamdulillah tidak ada kendala yang lebih. Jadi yang Ibu tadi sudah berjalan dengan baik, lancar begitu ya. Mungkin bisa diceritakan kembali Bulan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, dan mungkin atau langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Ya, alhamdulillah kemarin itu tahap yang pertama saya akan membuat pembelajaran dulu, yaitu apa, pendekatannya apa, supaya materi yang saya sampaikan ke anak itu didapatkan, sehingga anak mampu memahami konsep yang saya ajarkan. Selain itu juga dari pengembangan itu saya kembangkan beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah pengetahuan sama aspek keterampilan. Pengetahuan di sini saya menggunakan namanya LKPD. Nah, di situ LKPD di situ saya berhasil untuk menguatkan materi yang saya ajarkan ke anak-anak, ke teman-teman, sejauh mana dia memahami. Sedangkan untuk keterampilannya di sini, jadi dalam pembelajarannya saya memakai referensial.
media pembelajarannya itu adalah kelompok. Nah, di situ saya mengambil nilai keterampilannya adalah bagaimana siswa itu mengerjakan dari permasalahan itu, apakah dia bisa dengan bersungguh-sungguh dengan kelompoknya ataupun bagaimana. Berarti area pengembangannya sekitar pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bulan itu sejauh mana area yang pengembangan yang sudah tadi Bulan sampaikan itu berhasil dilakukan di dalam kelas? Keberhasilannya di situ saya mengamatinya di LKPD-nya. Dan ketika saya memberikan LKPD per setiap kelompok, terus saya minta untuk dikumpulkan, saya koreksi dan alhamdulillah itu 99% semuanya sudah paham. Dan untuk keterampilannya dia namanya anak, di situ ada yang ngobrol dengan kelompok antar kelompoknya, ada yang ngobrol dengan antar kelompok yang lain. Tapi ya di situ tetap saya pantau, misalkan kok terlalu gaduh tetap saya tegur supaya bisa kembali ke kelompoknya, bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Selain itu juga untuk menambah keimanan, maka saya ambilkan itu surat-surat yang ada di Al-Quran. Alhamdulillah kemarin itu saya mengajarkannya itu tentang lapisan bumi. Dan di situ saya menjelaskan bumi itu adalah bulan. Ternyata bumi bulan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Saya meminta teman-teman silakan dibuka Al-Qurannya pada surat Az-Zumar ayat 5. Ternyata betul Allah menyatakan bahwa bumi kita bulan. Dan kemarin pernah dikatakan bahwa bumi itu datar. Nah, dari situ saya memberikan ilmuwan siapa yang menemukan bahwa bumi itu bulat, ilmuwan muslim, saya memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Jadi tidak hanya konsep materi saja, tapi pengembangan pengetahuan luar juga saya berikan ke anak-anak supaya antusiasnya juga ada. Berarti selain aspek pengetahuan, keterampilan ditambah dengan betul disentuh sisi profil pelajar Pancasila bagian keimanannya berbeda. Luar biasa. Adakah mungkin kendala atau hambatan yang punya pada saat pembelajaran kelas? Tadi kan disampaikan ada beberapa anak yang bikin yang ngobrol di dalam kelompoknya. Nah, itu bagaimana Bulan bisa mengatasi kendala itu? Jadi pertama di sini diferensial itu kan kita harus tahu situasi siswanya, baik dari emosinya, baik dari sikap antar personnya. Dari situ saya menilai teman-teman bahwa berarti anak ini sebaiknya dengan kelompok ini. Sehingga dari situ sebelumnya saya juga akan membuat mematik ya, biar rasa penasarannya itu ada. Dari kemarin itu saya memakai itu adalah konsep yang kemarin itu adalah bumi datar. Apakah betul bumi itu datar? Yuk kita pelajari. Untuk mengantusias anak-anak itu saya menggunakan ilustrasi telur rebus itu saya potong, itu kan pasti ada lapisannya. Gitu. Jadi teman-teman selain konsepnya datar, keimanannya juga dapat. Saya ambil dari telur. Lihat telur di sini itu ada yang bagian luar. Kalau telur namanya kerak telur, kalau bumi namanya kerak bumi. Terus di dalamnya itu ada yang berwarna putih, itu berarti lapisan kedua namanya mantel. Yang warnanya kuning itu adalah inti. Yang kuning itu kan ada yang kuning matang, ada yang orange namanya. Itu berarti inti ada dua, ada inti dalam dan inti luar. Alhamdulillah dengan ilustrasi tersebut sebagian anak-anak sudah memahami. Jadi itu semacam rencana tindak lanjut Bulan ke depan. Berarti ada media atau alat peraga yang ditambahkan dalam pembelajaran agar anak bisa memvisualisasikan seperti apa terkait dengan materi tadi ya, struktur, lapisan benda. Berarti itu semacam rencana ke depan. Nanti proses pembelajaran Bulan itu akan ditambahkan. Selain tadi sudah ada diferensiasi, terus ditambah dengan pembelajarannya. Ada lagi dengan media visualisasi biar menambah anak agar tertarik. Mungkin ada lagi tambahan rencana
tindak lanjut bulan ke depan. Rencananya di situ ya, namanya anak-anak itu kan kita mempunyai dunia sendiri-sendiri. Kan minat kakak itu ya suka visual, ada bentuk audio lah. Beberapa anak memang juga ada kendala, ada yang kurang antusias, mungkin jenuh, belum bisa. Di situ nanti rencana saya itu akan menambahkan media pembelajaran itu kita audio, bukan gambar. Nah, jadi biar penasarannya di situ nanti saya rencananya mau menampilkan itu kayak kejadian alam, misalkan adalah gunung meletus. Okay. Gunung meletus itu kan nanti mengeluarkan nyari di perut bumi ya. Dan yang dikeluarkan di perut bumi itu kan seperti besi, seperti nikel, itu terdapat di bagian lapisan apa? Itu kalau di hanya telur saja itu kan hanya teman-teman membayangkan lapisannya saja, tidak. Kalau dalam gambar itu kan ada mitrakannya, ada bentuk batu-batuannya, atau biar lebih menarik lagi. Yang alhamdulillah juga kemarin ada anak yang bertanya gini, itu saya pernah melihat di sosial media itu di TikTok, anak kan juga ada yang main TikTok gitu. Itu belajar gini, ada teori baru tuh apa? Namanya itu teori bulan berbentuk donat. Masa ada? Iya, saya pernah melihat mendengar itu di TikTok. Saya jelaskan, kita gini, donat itu kan pasti belum tengahnya bolongan ya. Padahal kalau bumi itu kan bulat notak mantan ya. Artinya intinya itu padat. Di tengahnya itu padat. Kalau tengahnya itu berlubang, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti kita akan goyang-goyang. Jadi dari penasarannya anak-anak saya kembangkan dengan konsep dan anak itu menjawab sendiri. Jadi saya hanya bahasanya itu hanya memberikan jalan terus anak yang menjawab. Mulus gitu. Jadi anak yang menjawab. Luar biasa. Tadi rencana tindak lanjut ke depan itu menambahkan dengan media audio visual ini ya, biar anak lebih mantap lagi mempelajari dan bisa mengetahui bagaimana secara langsung materi yang mereka sudah pahami itu. Nah, kira-kira kapankah bulan akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana? Karena ini adalah materinya itu kan setiap tahun ya. Di kelas 8 di kurikulum merdeka ini kan di kelas 8. Misalkan untuk materi ini otomatis saya akan menjalankan di tahun depan. Tetapi tidak bisa mungkin juga, mungkin dari pembelajaran ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya terapkan di materi yang lain. Mungkin setelah kan materi ada sub-subnya ya. Pertama di sini adalah struktur lapisan bumi, yang selanjutnya adalah lempengan tektonik. Mungkin saya bisa mengalaminya di situ ya. Baik. Sementara seperti itu, jadi nanti saya tunggu di pembelajaran bulan berikutnya dengan menambahkan media audiovisual. Selain tadi yang sudah disampaikan ada pembelajaran diferensiasi gitu. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya bulan lagi di pembelajaran yang ke depan. Semoga nanti lebih baik lagi dengan rencana yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Bulan karena sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga perubahan tadi bisa terrealisasi dan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Afif untuk memberikan tanggapan atau umpan balik atas jalannya percakapan para observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait hubungan yang saya hormati, luar biasa hari ini kita bertiga dipertemukan Allah dalam rangkai ibadah ilmiah dan melaksanakan tugas yang harus dilewati dalam program kurikulum Natal 9 ini sudah sampai pada kemudian itu yang perlu mencermati apa yang saya amati, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, ini kita satu refleksi perasaan diri. Jadi saya lega rasanya melihat dan mengamati apa yang sudah kita berdua, karena prinsip coaching itu sudah muncul. Yang pertama adalah prinsip peningkatan. Jadi antara coach dengan coaching itu
setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Beda dengan konseling, beda dengan mentoring. Nah, kalau mentoring itu kan orang yang banyak pengalaman, berarti orang yang belum punya pengalaman. Kalau konseling itu kan orang yang ahli, terhadap orang yang tidak ahli. Jadi sudah setara. Nah, karena sudah setara, maka proses coaching yang dimulai dari pra, observasi, dan pasca itu bukan menilai, bukan mengevaluasi. Enggak, dulu waktu saya anyaran di guru itu ya ada seperti ini iya. Karena konsep sepertinya masih lama. Supervisi dipanggil itu ditunjukkan. Kekurangannya di sini, tadi belum muncul, ini belum muncul, ini belum muncul, ditunjukkan oleh yang mensupervisi. Dengan pendekatan coachingnya kan tidak seperti itu. Jadi istilah itu tidak evaluasi, itu refleksi. Nah, sehingga refleksi itu tujuannya adalah untuk menggali sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran. Digali, kemudian nanti diperbaiki. Siapa yang menggali? Ya. Coachnya itu hanya memberikan paparan pemantai, tapi yang menggali biar nanti coachnya itu menggali sendiri. Nah itu dari apa seperti itu. Jadi itu tujuannya. Sehingga kalau tahap awal pembicaraan ini harus ada kesepemahaman antara guru yang diobservasi dengan observan, bahwa ini bukan menilai, bukan mengevaluasi, tapi ini refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah merefleksikan dirinya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tidak menggurui, lagi sudah tidak ada kesan menggurui, jadi hanya bertanya. Kayak presiden adalah pesannya kreatif, pertanyaannya, percakapannya dua arah, seimbang, tidak ada yang mendominasi. Kalau harus ada yang mendominasi, harus coachingnya, karena coachingnya kan harus banyak cerita. Coachnya mendengarkan, merangkum, ya, bertanya, pertanyaan yang bukan terlalu menggali, ini proses kreatifnya. Kemudian memaksimalkan potensi, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi saya sudah dengar tindak lanjutnya apa, yang akan dilakukan apa, konkret sekali lagi. Dan tindak lanjut itu keluarnya dari coachingnya, iya. Karena yang merasakan, oh ini perlu ditambah, ini perlu diperkuat, ini adalah coachingnya. Percakapan itu dengan kesimpulan ini yang menyimpulkan juga coachingnya, bukan coachnya. Jadi prinsip-prinsip coaching saya kira sudah bagus. Dan ini ya tetap yang namanya kompetensi itu kan tetap harus dinaikkan, tetap harus ada penguatan, utamanya di awal tujuan dan di kesimpulannya keluar dari yang diobservasi, kesimpulan dari pembicaraan. Nah ini tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada kesan bahwa observasi itu dinilai, ya, observasi itu dievaluasi. Jadi kan yang mengobservasi itu tidak harus kepala sekolah. Ini kan kalau kepala sekolah itu mesti kesannya aja ada kesan penilaian. Maka Bu R bisa mendelegasikan kepada teman untuk Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Latif dan juga Pak Bulan atas waktu yang sudah diberikan. Akhirnya sampai di ujung kegiatan coaching supervisi anak ini yang dimulai dari percakapan
pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Dari saya dalam menyampaikan bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.